Wiro Sableng, Empat Brewok dari Gua Sangreng, karya Bastian Tito, bagian kedua. Keduanya menghentikan kuda di hadapan seorang laki-laki tua yang tengah mencabuti rumput halaman. Tanpa turun dari kudanya, Kaligundil bertanya dengan membentak kasar. "Ini rumahnya Rana Welang?" Orang tua berdiri perlahan-lahan dari jongkoknya. Ketika berdiri nyatalah bahwa tubuhnya pendek dan bongkok. Ditengadahkannya kepalanya dan dikeataskannya topi bambu yang menutupi keningnya untuk dapat melihat orang yang telah bicara kepadanya. Orang tua ini tak segera berikan jawaban, melainkan melirik kepada Saksoko yang duduk di atas punggung kuda di sisi kanan Kaligundil. "Orang tua bego!" maki Kaligundil. Laki-laki bertubuh langsing ini memang bersifat tidak sabaran. "Aku tanya, ini rumahnya Rana Welang?" "Anda keperluan apa, saudara?" Si gemuk pendek Saksoko kini yang buka suara. Suaranya parau dan tidak enak didengar. Saksoko menyentakkan tali kekang kudanya. Sekali kuda itu menghambur ke depan, maka terpelantinglah seorang tua itu kena terajakan kaki binatang yang ditunggangi Saksoko. Orang tua itu bangun dengan perlahan-lahan. Matanya yang mengabur dimakan umur kelihatannya menyorot. Dengan kaki kirinya ditendangnya secara acuh tak acuh topi bambu yang tergeletak di tanah. Topi itu melesat ke muka laksana anak panah cepatnya dan menghantam kemaluan kuda yang ditunggangi oleh Saksoko. Kuda jantan itu meringkik dahsyat. Kedua kaki depannya melonjak ke atas tinggi-tinggi dan Saksoko terpelanting ke tanah. Seorang tua diam-diam merasa puas. Dengan sikap seperti tidak terjadi apa-apa, dia memutar tubuh. Tubuh jongkok kembali dan mulai lagi mencabuti rerumputan di halaman. Bola mata laki-laki gebuk pendek itu berpijar-pijar. Untuk beberapa lamanya, segala sesuatunya menjadi guram dalam pandangannya. "Saksoko, ada apa dengan kau?" tanya Kaligundil terkejut dan heran. "Aku sendiri tidak tahu," sahut Saksoko seraya bangun dengan menepuk-nepuk pantat celananya. Dia memandang berkeliling, tidak ada siapa-siapa kecuali orang tua yang tadi tengah mencabuti rumput. Kemudian mata laki-laki itu membentur topi bambu yang tergeletak tak berapa jauh dari tanah. Hatinya curiga, tapi bila dilihatnya lagi, orang tua kurus dan bongkok itu kecurigaannya menjadi sirna. Tak mungkin pikirnya, tak mungkin kalau kakek-kakek pikun itulah yang telah melemparkan topi bambu itu ke kuda tunggangannya. Kaligundil juga memandang berkeliling dengan hati bertanya-tanya. Dilihatnya orang tua itu, dilihatnya topi itu, kemudian dia berkata, "Kurasa memang orang tua krempeng itu." Kaligundil memang lebih tajam penglihatannya dan perasaannya. Dalam ilmu silat pun dia lebih tinggi 2 tingkat di atas Saksoko. "Mana mungkin?" kata Saksoko pula tidak percaya. "Coba kau lihat." Kaligundil turun dari kudanya, diambilnya topi yang tergeletak di tanah. Diperhatikannya topi bambu ini. Seketika matanya melirik pada orang tua yang masih jongkok dan mencabut rumput dekat pagar halaman. Kaligundil menggerakkan tangan kanannya. Topi terlepas dari tangan itu dan melesat deras ke arah kepala si orang tua. Begitu acuh tak acuh sekali, orang tua yang jongkok membelakangi itu gerakan tangan kanannya untuk menggaruk bagian belakang kepalanya. Dan adalah mengejutkan kedua orang anak buah Mahesa Birawa atau Suranyali ketika melihat bagaimana topi bambu itu melesat ke samping dan menggelinding di tanah. Kaligundil dan Saksoko saling pandang. "Apa kataku? Kau lihat?" desis Kaligundil. Melihat kenyataan ini, maka geramlah si gemuk pendek Saksoko. "Orang tua edan," makinya. "punya sedikit ilmu saja sudah mau kasih pamer." Dia membungkuk dan meraup pasir. Raupan pasir itu dilemparkannya ke arah si orang tua. Meski hanya pasir, namun karena diisi dengan tenaga dalam, maka pasir itu melesat hebat dan dapat melukakan kulit, membutakan mata. Si orang tua tiba-tiba berdiri dengan terbungkuk-bungkuk. Ditepuk-tepuknya pakaian hitamnya seperti seseorang yang sedang membersihkan debu dari pakaiannya. Tapi gerakannya ini sekaligus membuat berhamburan pasir-pasir halus yang menyerang ke arahnya. "Kurang ajar betul," damprat Saksoko karena merasa semakin ditantang dan dipermainkan. Dia menerjang ke muka. Dalam jarak beberapa tombak dilepaskannya pukulan tangan kosong. Orang tua itu memutar badannya yang bungkuk ke samping. "Apa-apaan ini?" tanyanya dengan suaranya yang halus melengking. "Ada apa kau serang aku?" Namun gerakannya tadi sekaligus telah melewatkan angin pukulan Saksoko yang hanya beberapa jengkal saja di depan hidungnya. Saksoko kertak rahang. "Orang tua Gero, siapa kau sebenarnya?" Orang tua itu menyeringai menunjukkan gusinya yang tidak bergigi barang sepotong pun. "Aku sudah tua, tak usah bicara memaki,"
katanya, dan didorongkannya telapak tangan kanannya ke depan. Setiup angin dahsyat melanda tubuh Saksoko. Kalau tidak cepat-cepat menghindar, pastilah si gemuk pendek ini akan mendapat celaka. Begitu melompat ke samping, segera dia kirimkan satu jotosan kepada orang tua itu. Pada saat inilah dari pintu rumah terdengar suara keras. "Ada apa ini? Tahan!" Saksoko tarik pulang tangannya dan berpaling. Seorang laki-laki muda berparas gagah dilihatnya keluar dari rumah dan berdiri di tangga langkan. Kemudian dilihatnya Kaligundil memberi isyarat agar datang mendekatinya. Meski hatinya masih diselimuti amarah terhadap si orang tua, tapi melihat isyarat kawannya itu, segera dia datang juga. Keduanya melangkah ke hadapan langkan rumah. Kau Rana Welang? Tanya Kaligundil membentak. Selama menjadi kepala kampung di Jatiwalu, baru hari inilah Rana Welang dibentak oleh orang demikian rupa dan oleh orang yang asing pula. Dari tampang-tampang serta sikap kedua tamunya itu, Rana Welang segera maklum bahwa mereka tentu datang bukan maksud baik. Namun demikian, dengan suara ramah dia menjawab. "Betul saudara, aku memang Rana Welang." Lalu tanyanya kemudian, "Saudara datang dari mana dan ada keperluan apakah?" Kaligundil cabut gulungan surat dari balik pakaiannya. Ini, silakan dibaca, katanya. Gulungan surat itu dilemparkannya ke hadapan Rana Welang. Karena lemparan itu disertai dengan aliran tenaga dalam, maka surat tersebut melesat berdesing dan ujung kayu di mana surat itu disepit menancap pada tiang langkan. Rana Welang kaget. Ditekannya rasa kaget itu dan dicabutnya surat yang menancap dari tiang langkan lalu dibacanya. Kaligundil dan Saksoko memperhatikannya dengan bertolak pinggang. Rana Welang Keparat, aku kasih tempo 1 hari untukmu agar angkat kaki dari Jatiwalu ini. Bawa anakmu, tapi tinggalkan istrimu. Ini adalah perintah. Kalau kau tidak patuhi, jangan harap kau bisa melihat matahari tenggelam esok hari. Ini adalah perintah. Mahesa Birawa.